bagaçou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andira Maharani Nugroho dari kelas 03 SAK 002. Di sini saya akan menjelaskan flowchart siklus PT Mayora Indah Tbk. Perkenalkan, nama saya Anggi Sofia Tuhani, saya dari kelas 03 SAK 002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu flowchart dan juga memaparkan sedikit profil dari PT Mayora Indah Tbk. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mengenai kegiatan usaha dan produk jenis yang dihasilkan serta struktur PT Mayora itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Andira Maharani Nugroho. Jadi, apa itu flowchart? Flowchart adalah jenis diagram yang menampilkan aliran kerja atau proses. Diagram ini memvisualisasi langkah-langkah secara step by step dalam suatu proses atau sistem dengan menggunakan kotak atau bentuk untuk mewakili langkah yang berbeda dan menghubungkannya dengan garis atau pilar. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit profil PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Untuk kantor pusat PT Mayora Indah Tbk berlokasi di Gedung Mayora lantai 8, Jalan Tomang Raya 21-23, Jakarta, Indonesia. Dan untuk pabriknya terletak di Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya, riwayat singkat PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk atau perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Selanjutnya ada kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan. PT Mayora merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi makanan dan minuman, serta layanan konsultasi. Berikut adalah beberapa kegiatan usaha, tujuan, dan jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Salah satunya ada produk pembuatan makanan. PT Mayora memproduksi berbagai jenis makanan yang memiliki kualitas tinggi dan rasa yang menarik. Tujuan dari produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman pelanggan serta menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya ada produksi layanan konsultasi. Selain mengolah produk makanan dan minuman, PT Mayora juga menawarkan layanan konsultasi yang dirancang untuk membantu klien mengatasi masalah kesehatan mereka. Tujuan dari layanan konsultasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan membantu klien untuk mengatasi kesulitan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kegiatan usaha PT Mayora, beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan produk dan layanan tersebut meliputi tenaga kerja. PT Mayora memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman dalam mengolah makanan dan minuman serta memberikan layanan konsultasi. Modal manusia. Perusahaan memerlukan modal untuk mengakui alat produksi seperti mesin pembuatan makanan, peralatan memasak, dan infrastruktur yang diperlukan untuk layanan konsultasi. Kewirausahaan. PT Mayora memerlukan kewirausahaan yang baik untuk mengolah sumber daya manusia dan alam, serta memantau proses produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tinggi. Setelah kita mengetahui kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan PT Mayora, selanjutnya kita akan masuk ke penerimaan bahan baku, dilanjutkan dengan decisions atau keputusan satu. Setelah itu masuk ke tahap mixing atau campuran bahan, salah satu tahap penting dalam proses produksi PT Mayora atau perusahaan manufaktur makanan lainnya. Pada perusahaan seperti PT Mayora yang berfokus pada produk makanan, proses mixing melibatkan campuran bahan-bahan baku untuk membentuk adonan atau campuran yang homogen. Tahap ini umumnya terjadi dalam pabrik atau fasilitas produksi yang dilengkapi dengan peralatan dan mesin khusus. Dilanjutkan dengan tahap decisions atau keputusan 2. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya, tilting, pembalikan atau campuran, dan molding, pembentukan. Masuk ke tahap decision keputusan 3. Selanjutnya masuk lagi ke tahap oven.
Oven digunakan untuk memanggang melalui pemanasan yang seragam dan kontrol suhu yang cermat. Proses pemanggangan membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap suhu oven. Pengaturan suhu yang tepat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya masuk ke tahap decision keputusan 4, masuk lagi ke tahap cooling atau tahap pendinginan. Pada umumnya merupakan langkah penting dalam proses produksi makanan, termasuk produksi seperti biskuit atau kue. Setelah melalui tahap pemanggangan di oven, produk ini biasanya memasuki tahap pendinginan sebelum proses selanjutnya seperti pembungkusan atau penyimpanan. Proses pendinginan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis produk dan metode produksi yang digunakan oleh perusahaan. Masuk ke tahap decision keputusan 5 dan dilanjut lagi ke tahap packing produk yang telah melalui proses produksi, pemanggangan, pendinginan. Dipilih untuk di-packing. Pilihannya kemasan yang sesuai dengan produk dan tujuan. Kemasan dapat berupa kemasan sekunder, kemasan premier, dan kemasan lainnya sesuai kebutuhan. Kemasan disegel dan ditutup untuk melindungi produk dari kontaminasi dan menjaga kesegaran. Proses ini dapat melibatkan penggunaan mesin penyegel atau proses manual, tergantung pada skala produksi, dan diakhiri dengan tahap finishing. Produk mungkin melewati pemeriksaan kualitas akhir untuk memastikan bahwa setiap produk memiliki standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Produk yang telah lulus pemeriksaan kualitas akhir dibungkus atau dikemas dengan kemasan akhir yang sesuai sebelum dikirim ke pelanggan atau distributor. Informasi akhir seperti label produk, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penggunaan mungkin ditambahkan pada tahap akhir.